Saudara-saudariku yang terkasih, kita berkumpul sebagai komunitas-komunitas doa. Pertama-tama itu memohon kerendahan hati di hadapan Allah. Kerendahan hati di hadapan Allah supaya jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita besar kepala, bukan kepala besar. Jangan kita tidak tahu berterima kasih. Kerendahan hati itu keutamaan bagi semua orang beriman. Kerendahan hati itu wajah Allah. Jadi kalau orang yang sombong, yang tinggi hati, dia tidak menampakkan wajah dari Allah sendiri. Kenapa disebut kerendahan hati sebagai keutamaan atau wajah dari pribadi Allah? Justru karena kerendahan hati itulah Allah dalam diri Yesus Kristus itu dikaruniakan kepada kita. Kalau Bunda Maria tidak memiliki kerendahan hati, dia tidak mungkin mengandung rahmat. Dia tidak mungkin dikaruniakan berkat yang begitu luar biasa. Maka kita semua diingatkan dalam doa-doa kita, bukan pertama-tama kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan lalu kita menyombongkan diri kita di hadapan orang lain, tetapi kita hendaknya berupaya terus-menerus untuk memiliki apa yang disebut kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak dapat kita tampilkan kalau kita tidak memintanya sendiri kepada Allah. Kalau kita memohon kerendahan hati di hadapan Allah, maka sama seperti yang disebutkan dalam bacaan ini tadi, kita akan tinggikan di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah sebuah ungkapan kerendahan hati. Dia mewartakan Kristus yang dulunya dia kejar-kejar, pengikutnya dibantai, pengikutnya mau dibunuh. Rasul Paulus kemudian berbalik arah hidupnya. Dia pada akhirnya menempatkan Kristus sebagai suatu keutamaan dalam dirinya. Keuntungan itulah Kristus bagi dirinya. Mewartakan Kristus kepada semua orang adalah keuntungan bagi dirinya. Dia melihat Kristus sebagai suatu model yang paling utama yang harus dicari. Itulah rahmat berkat yang dicarinya dalam seluruh hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita berkumpul untuk berdoa, kita bersatu di dalam doa, kita juga hendaknya mengingat kembali betapa di hadapan Allah kita adalah dosa, tidak layak. Kita tidak perlu diajarkan bagaimana berbuat baik, tetapi kita diingatkan selalu terus-menerus bahwa kita semua rendah di hadapan Allah, seperti debu di hadapan Allah, tidak ada artinya. Tetapi ketika kita merendahkan diri, mengakui bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah, justru dengan kerendahan hati itulah kita semakin ditinggikan. Mari dalam hidup ini kita mengupayakan terus-menerus keutamaan ini, yaitu kerendahan hati. Apa yang kita cari di hadapan Allah? Pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, hari ini kita juga berkumpul di tempat ini, mohon rahmat Allah bagi rumah tempat tinggal, bagi keluarga
menurut para tukang, orang-orang yang biasa kerja rumah, orang punya filosofi itu begini: rumah itu seperti sebuah rahim. Dari rumah itu keluar mengalir kehidupan. Kenapa disebut sebagai rahim? Rumah itu melindungi, seperti rahim yang menjaga bayi di dalam kandungannya itu, menjaga, memberi makan. Demikian pun rumah itu seperti rahim tadi, melindungi semua orang yang ada di dalam. Dari dalam rumah itu kemudian mengalir kebaikan-kebaikan. Kita mempersembahkan juga wujud-wujud doa kita bagi rumah yang akan diberkati. Semoga menjadi tempat kediaman yang layak untuk dihuni, ditempati bagi keluarga yang menempatinya, tetapi juga tempat kehadiran Allah.